Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome to Ngopis Manit, ngobrol perkara ilmu di SMA Islam Aniza Medan. Bersama saya, Mahfuzah dari kelas 10 Al-Farabi yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Nah, teman-teman semua, Ngopis Manit ini bertujuan untuk saling sharing dan ngobrol-ngobrol terkait seluruh aktivitas ataupun kegiatan yang ada di SMA Islam Anizam. Nah, narasumber kita hari ini adalah salah satu guru yang memiliki berbagai macam prestasi di bidang kesenian. Tanpa berlama-lama, yuk kita kepoin, kita sambut Bapak Tutur Ahmad Siddiq, SPD. Halo. Assalamualaikum Pak Tutur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, teman-teman semua, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan dan ngepoin Pak Tutur, saya mau memperkenalkan ulang nih tentang Pak Tutur. Jadi, Pak Tutur ini adalah salah satu guru yang mengajar di SMA Islam Anizam di mata pelajaran seni budaya. Dan ternyata Pak Tutur ini memiliki berbagai macam prestasi di bidang kesenian. Tapi tanpa berlama-lama, yuk kita kepoin. Jadi yang pertama adalah, gimana sih awal mulanya Bapak itu terjun di dunia kesenian? Itu gimana ketertarikan Bapak terhadap seni gitu? Oke, terjun dunia kesenian sih dari kecil ya. Dari kecil yang kita memang gemar di dunia seni, seperti drawing, gambar, mewarnai, dan juga kerajinan dan sebagainya. Kegemaran dari situ hingga jadi sebuah hobi sampai dengan sekarang. Nah, teman-teman semua, ternyata Pak Tutur ini memiliki minat, bakat dari kecil ya. Jadi Betul pastinya sudah memiliki banyak pengalaman ya Pak di dunia Alhamdulillah. kesenian. Nah, jadi kita ini makin kepo nih ya terkait dengan prestasi-prestasinya. Boleh dong Pak dijelaskan prestasi dan perjuangan di balik prestasi itu? Alhamdulillah kalau untuk prestasi ada di dunia provinsi, nasional sampai ke internasional ya. Kalau untuk juara yang bervariasi, kadang juara 1, 2 gitu kan sebagainya gitu. Kalau untuk apa tadi selanjutnya? Perjuangan di Perjuangan baliknya. ya. Kalau untuk perjuangan yang memang prosesnya sangat panjang ya. Namanya kita proses belajar ya dari nol dulu lah kan, dari nol atau dari minus sampai dengan sekarang itu proses sangat panjang ya. Proses belajarnya tentunya sangat panjang, perjuangannya pasti panjang dan beda-beda lah. Ya, bener teman-teman semuanya. Nah, lanjut kita kepoin nih masa-masa SMA-nya Pak Tutur. Bapak dulu di SMA ini masuk di jurusan apa sih? Karena kan SMA Iya. dulu tuh masih ada jurusan IPA IPS ya. Bapak ini masuk di jurusan apa? Iya betul ya. Kalau untuk pendidikan di dunia SMA, saya dulu masuk di jurusan IPA ya. Wow, IPA teman-teman. Iya betul sekali. Jadi menurut Bapak nih ya, ada nggak sih tantangan? Karena kan IPA ini lebih menonjol ke hitung-hitung, baru seperti mempelajari biologi gitu ya. Nggak ada seninya tuh maksudnya nggak mendalam gitu. Ada nggak kira-kira tantangannya untuk Bapak sendiri? Kalau untuk tantangan sih alhamdulillah ya tidak ada ya, karena itu dibalik sebuah hobi ya, karena pembelajaran yang kata kesenian memang di sekolah itu tidak ada langsung kejuruan. Jadi ya itu otodidak sendiri, jadi di luar daripada pendidikan sekolah kita bisa belajar baik otodidak ataupun ya kita belajar dengan lingkungan sekitar gitu. Jadi alhamdulillah ya tidak mengganggu dengan mata pelajaran lainnya gitu, karena di sekolah ya kesenian gitu seperti itu. Berarti Bapak ini mengasah skill di hobi Bapak itu di luar dari akademik gitu Iya ya, biar betul. tetap seimbang. Betul Itu sekali. bagus banget ya teman-teman, boleh dicontoh. Walaupun kalau memiliki hobi tapi harus tetap seimbang nih antara hobi dan akademik. Nah, lanjut di tengah kita ini udah ada beberapa karya yang dibuat oleh Pak Tutur. Boleh dong Pak dijelaskan dari yang paling kanan ini. Ini tuh lukisan apa dan apa makna dari lukisan ini? Oke baik ya, kalau untuk yang sebelah sini ini ada lukisan aliran kontemporer, lebih tepatnya itu kaligrafi kontemporer, di mana kita melukiskan sebuah kaligrafi itu sesuai dengan makna atau tafsir daripada ayat tersebut. Nah, dari lukisan tersebut ini menceritakan dari surah Al-Kahfi ya, Al-Kahfi menceritakan sebuah turunnya Al-Quran, bahwasanya wahyunya Al-Quran sebagai maha besar puji Allah, bahwasanya itu Al-Quran itu diturunkan untuk meluruskan kehidupan manusia, bahwasanya Al-Quran itu menuntun kehidupan manusia yang ada di dunia sampai dengan akhirat kelak. Bahwasanya Al-Quran itu sebuah wahyu, penerang bagi umat manusia. Makanya saya gambarkan, yaitu ada lukisan kaligrafinya Al-Quran yang bercahaya, seperti itu. Berarti ini diambil dari ayat dari surah Al-Kahfi ya, Betul Pak? sekali. Nah, teman-teman juga jangan lupa untuk selalu membaca Al-Kahfi di setiap hari Jumat. Nah, ini yang mau saya kepoin lagi, Pak. Pengerjaannya ini berapa lama ya, Pak? Soalnya ini terlalu detail ya, teman-teman. Cantik dan detail. Jadi, berapa lama gitu? Untuk pengerjaan durasinya sih lebih kurangnya 7 jam ya, karena kan kita di juknis dan perlombaan memang ada aturannya, itu 7 jam. Startnya bisa
bervariasi, kadang ada mulai jam 8, kadang ada mulai jam 9, durasi tetap disesuaikan sehingga 7 jam itu harus selesai seperti itu. Keren ya teman-teman. Jadi itu 7 jam harus udah selesai gitu ya Pak? Iya, harus selesai. Selesai tidak selesai ya harus dikumpul bagaimana kan? Nah, Itu seperti itu. tipsnya untuk kami para siswa gimana tuh Pak? Biar cepat karena pastinya kami kan nggak terlalu memiliki bidang situ ya. Bisa-bisa kami ngerjain ini sampai sebulan gitu Pak. Ya, betul sekali. Memang karya itu ya bervariasi ya. Iya Karena kan benar. kalau untuk lomba tetap ada aturannya. Memang waktu tidak ditentukan oleh karya tersebut ya. Tapi kalau untuk di lomba tentunya tetap ditentukan oleh waktu ya. Jadi kalau untuk prosesnya sih saya juga tidak langsung secepat itu gitu kan. Jadi intinya belajar, proses itu tetap harus belajar karena ya kita kecepatan terus dilatih juga, hasil juga dilatih. Jadi kalau kita semakin sering dilatih juga hasilnya juga akan menyesuaikan dengan waktu dan apa yang kita inginkan juga. Oh seperti itu ya Pak. Betul. Kita lanjut ke karya selanjutnya yaitu yang di sebelah kiri ini tuh tentang apa Pak? Karena ini cantik banget juga seperti karya sebelumnya. Nah, kalau yang sebelahnya ini yaitu saya ambil dari surah Al-Alaq ayat 1, Iqra. Nah, turunnya Al-Quran juga, Wahyu pertama turunnya Al-Quran. Jadi dua-duanya memang menceritakan Al-Quran, di mana Al-Quran itu menjadi penerang bagi umat manusia, baik di dunia maupun akhirat. Dan surah itu tersebut merupakan surah pertama kali turun, wahyu pertama kali turun, yang dimana yang kita harus kita baca, seperti itu. Menarik ya teman-teman semuanya. Seluruh karya Pak Tutur ini diambil dari beberapa ayat yang ada di Al-Quran. Dan tentunya memang Al-Quran itu harus selalu kita kaitkan dengan kegiatan kita ya. Karena itu adalah pendoban hidup kita. Nah yang mau saya tanya selanjutnya nih Pak. Di antara dua ini nih, ini masing-masing di bidang, maksudnya di tingkat apa sih Bapak lombanya kemarin? Kalau untuk keduanya ini, alhamdulillah ini tingkat nasional. Nah, Wah, cuman tahunnya yang berbeda. Kalau yang sebelah sana itu tahun 2022, yang sebelah sini ini baru tahun 2025 ya. Untuk 2024 memang tidak saya bayar karena udah ada yang ambil tahun hmm, lalu untuk di nasionalnya. Ini tinggal yang 2005, 2022. Sebenarnya masih banyak sih, cuman hanya ini saya bisa bawa. ternyata masih banyak guys karya-karya Pak Tutur gitu ya. Ya. Nah, selanjutnya itu saya mau nanya nih Pak, ini dua-duanya juara berapa nih? Kalau untuk juara variasi ya, yang intinya dalam ruang lingkup 10 besar lah ini. 10 besar Di nasional ya nasional. Pak? Wow, keren banget nih guys. Nah, selanjutnya kita karena udah tahu nih latar belakang Pak Tutur, prestasi-prestasinya sama bagaimana tentang peringkat-peringkatnya dan juga tingkat-tingkatnya ya teman-teman semua. Sekarang kita mau nanya nih, ada nggak sih Pak tips dan trik dari Bapak atau hal-hal yang harus dipersiapkan nih? Karena mana tahu ya di antara teman-teman semua yang udah kelas 3 SMA ataupun yang masih kelas 10 yang mau join nih di bidang kesenian ataupun kuliahnya nanti mau ngambil jurusan kesenian. Karena mana tahu ketika Bapak memberitahu nih ya, mereka lebih memiliki gambaran gitu. Ada nggak Pak tips and triknya? Kalau tipsnya yang penting sih kita minatnya dulu. Iya benar. Minatnya dulu, kegemarannya dulu, hobinya dulu. Kalau skill itu proses yang akan berbicara kalau kita sering dilatih. Karena yang seperti yang profesional pun kalau nggak ada latihan dulu ya juga belum seperti itu gitu kan. Yang penting minatnya dulu, dia gembarnya dulu, suka dulu dengan bidang seni, nanti lama-lama kalau dia sering ngasah skillnya juga akan semakin profesional. Seperti itu. Kalau untuk ketertarikannya di dunia seni ini sangat puas ya, bagus ya, karena kehidupan kita lingkungannya semua seni gitu kan. Baik seni itu banyak cakupannya ya di dunia masyarakat. Yang kelebihan dari dunia seni itu sehingga saya tertarik dan juga mudah-mudahan kawan juga tertarik bahwasanya seni itu bisa menghidupi kita gitu kan. Hmm. Ya, begini saya sendiri kan seperti itu. Jadi hampir dari keseluruhan di bidang pendidikan atau rezeki kehidupan itu banyak dari dihasilkan dari dunia seni seperti itu. Nah, teman-teman semua dari penjelasan Pak Tutur tadi terlihat ia memang sangat berpengalaman nih di dunia kesenian. Nah, berhubung juga waktu kita yang udah mau habis nih teman-teman, saya mau mengajukan satu pertanyaan terakhir dari Pak Tutur nih. Boleh, boleh. Apa ya pertanyaannya? Kira-kira nih Pak Tutur, apa sih atau bagaimana cara Bapak untuk mengajak murid-murid yang ada di sekolah kita ini untuk mengembangkan potensinya di dunia seni atau gimana nih cara Bapak untuk meningkatkan ketertarikan mereka untuk dunia seni seperti menggambar, melukis dan lain-lain, Pak? Kalau untuk di bidang seni yang tentu tadi ya dari bakat dan minat tadi Ya, ya. benar. Jadi tergantung anak-anaknya kalau misalnya memang itu sudah jadi hobinya, apapun hobinya jangan jadikan batasan, jangan jadikan hal-hal kekurangan lain itu menjadi kelemahan kita untuk meraih sesuatu yang akan kita capai seperti itu. Kadang sebagian anak-anak ini kan minder dengan
kelemahannya sehingga ya tidak mau mencapai sesuatu yang akan dia tuju, apa yang akan dia hobikan gitu. Jadi jadikan itu sebagai kelemahan kita seperti itu. Kalau misalnya memang ada kita minat belajar ya silakan belajar aja. Yang penting jangan mengganggu dengan aktivitas lainnya. Karena kan kita masih sebagai siswa, tentunya kita memiliki kewajiban. Kewajiban kita untuk menaati pelajaran yang lain. Tapi ya harus diseimbangkan sehingga tidak mengganggu yang namanya hobi tadi. Kecuali nanti setelah kita tamat sekolah, tentunya kuliah, kita baru memiliki tujuannya sesuai dengan jurusan kita. Sehingga di situ searah seperti itu. Berarti Mas Bapak ini kelemahan itu bukan menjadi satu alasan penghambat gitu ya Betul Pak sekali. untuk mengejar apa yang kita minati Betul. gitu ya. Nah, oke teman-teman semuanya, kalau kalian ingin berprestasi di bidang kesenian dan ingin diajari oleh Pak Tutur, yuk bergabung bersama kami di SMA Islam Aniza Medan. SMA Islam Aniza Medan, a great place for a changes.